Benda elektronik ketumpahan air dan rusak, itu mah udah biasa. Tapi jangan pernah numpain minuman ke alat ini kalau kamu nggak mau pindah ke masa lalu, friend. Soalnya anak-anak ini nggak sengaja numpahin soda sampai akhirnya mereka pindah tempat. Bahkan pindahnya ke zaman dinosaurus loh. Waduh. Jadi ceritanya akan berfokus dengan 3 bocah bernama Ernie, Max, dan Jules, adiknya Ernie. Perlu diketahui, Ernie dan Max adalah 2 sahabat yang sangat menggilai fosil hewan-hewan prasejarah. Dan semua itu mereka dapatkan dari orang tua masing-masing. Di mana ibu Ernie adalah seorang penjaga toko souvenir museum fosil prasejarah sekaligus motivator. Dan ayah Max yang merupakan ilmuwan sekaligus pecinta hewan-hewan prasejarah. Dalam kehidupannya sehari-hari, ibu selalu mengajarkan kedua anaknya untuk selalu meninggalkan pesan kemanapun. Atau kapanpun mereka pergi, termasuk hari ini. Kebetulan Ernie ditugaskan oleh ibu menggantikannya menjaga toko. Sementara beliau akan memberi motivasi kepada para ibu-ibu mengenai cara mendidik anak mereka masing-masing. Dari belakang, Jules terus mengikuti Ernie sampai ke toko. Namun ia mendapati Ernie yang justru tidak menuruti permintaan ibu dan malah pergi bermain ke dalam museum bersama Max. Ernie dan Max sedikit memberi informasi mengenai beberapa fosil hewan prasejarah, termasuk sebuah ukiran kuno di atas bebatuan raksasa yang tidak diketahui dari siapa ukiran itu dibuat. Selain hewan prasejarah yang tadi Ernie jelaskan, Max juga menambahkan kalau beberapa hari lalu, ayahnya berhasil menemukan 2 fosil baru yang akan dipamerkan dalam museum esok hari. Karena tidak mau ketinggalan informasi dan ingin menjadi anak pertama yang menyaksikan temuan tersebut, Ernie dan Max diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan dengan melewati para penjaga. Tanpa diketahui oleh mereka berdua, Jules masih terus mengikuti Ernie dan merekam setiap kegiatannya untuk ia adukan kepada sang ibu. Setibanya di dalam, mereka mendapati fosil seekor Tyrannosaurus dan tulang belulang dari fosil Sarcosuchus. Sayangnya, keberadaan Ernie dan Max di dalam ruangan ini tidak bertahan lama. Setelah Jules dengan sengaja melempar koin dan mengaktifkan sinar detektor gerak inframerah. Alhasil, alarm peringatan museum berbunyi dan mengundang seluruh penjaga museum untuk mencari penyusup yang menyelinap ke dalam ruangan ini. Dengan segala peralatan canggih buatan ayah Max, Ernie berhasil mengelabuhi para penjaga dan pergi menuju pintu keluar. Akan tetapi, aksi Ernie berhasil dihentikan oleh salah satu penjaga dan mereka berdua berhasil ditangkap. Akibat kejadian barusan dan aduan kenakalan Ernie dari adiknya, membuat ibu mendapat teguran keras dari pemilik museum. Ia pun memutuskan untuk menghukum Ernie agar tetap di kamar sampai jam makan malam. Alih-alih menyesal, Ernie justru kembali melanggar hukuman dari sang ibu. Ia memutuskan untuk kabur melalui jendela kamar lalu pergi ke rumah Max. Dan lagi-lagi, Jules mengetahui gelagat Ernie, kemudian mengikutinya. Max mengaku jika ia juga mendapat hukuman dari sang ayah untuk tidak keluar rumah selama 3 minggu dan membantu proyek baru berupa mesin waktu. Sebagai ilmuwan penggila fosil hewan prasejarah, ayah mendesain mesin waktu ciptaannya agar mirip dengan telur dinosaurus. Kenyataan tersebut membuat Ernie terkesan dan ia ingin mencobanya. Secara tiba-tiba, Jules datang sambil merekam Ernie yang melanggar hukuman ibu. Keberadaan Jules membuat Ernie sangat kesal. Lalu agar ia tidak mendapat masalah lebih banyak lagi, Ernie pun berusaha mengambil ponsel milik Jules. Tanpa Ernie sadari, selama pengejaran berlangsung, soda yang ada di tangannya mulai bertumpahan membasahi bagian mesin waktu dan secara tidak sengaja mengenai mesin pengendali hingga mengaktifkannya. Mesin waktu yang tidak terkontrol ini pun membawa mereka pergi ke jutaan tahun lalu. Ernie, Max, dan Jules dikejutkan dengan kemunculan seekor Tyrannosaurus bernama Tyra yang fosilnya pernah mereka lihat di museum. Tetapi tujuan hewan tersebut bukanlah untuk memangsa mereka, melainkan menganggap mereka bertiga sebagai anaknya sendiri yang baru menetas. Tyra sendiri merupakan spesies Tyrannosaurus terakhir yang tersisa di zamannya.
Seluruh dinosaurus mempercayakan Tira sebagai penjaga mereka dari dua predator dinosaurus bernama Serko bersaudara. Menyadari mesin waktu buatan ayah Max berhasil membawanya ke zaman prasejarah, membuat Ernie teriak kegirangan. Ia mulai mengitari tubuh Tira dan tidak sengaja melepas komponen utama dari mesin waktu. Berbeda dengan Jules yang terus merengek ketakutan, memaksa Max agar bisa mengembalikannya ke rumah. Ernie yang mendapati komponen utama jatuh di sekitar mesin waktu, diam-diam mengambilnya, kemudian menyembunyikannya dari Jules dan Max agar ia bisa lebih lama di zaman ini. Tidak lama kemudian, para dinosaurus mulai berdatangan dan ikut berbahagia atas anak-anak Tira yang baru menetas, tanpa mengetahui kalau mereka adalah manusia. Mereka juga berharap anak-anak Tira kelak bisa menjadi pelindung untuk dinosaurus lain. Dari belakang semak-semak terlihat antek-antek Serko mengetahui kelahiran 3 anak Tira. Mereka pun segera melaporkan hal ini kepada Serko. Selain Ernie, Max, dan Jules, ada juga satu spesies dinosaurus langka yang Tira jadikan sebagai anak angkatnya, dan dia bernama Orphan. Sementara itu di rumah, ibu mendapati Ernie dan Jules tidak berada dalam kamar mereka. Beliau pun berinisiatif mengunjungi rumah Max untuk mencari keberadaan anak-anak. Sayangnya ayah juga tidak mendapati anak-anak di ruang penelitian bersamaan dengan mesin waktu ciptaannya, dan malah memperoleh sebutir telur milik Tyrannosaurus. Ternyata nih friends, mesin waktu yang Ernie aktifkan sebelumnya bertukar tempat dengan telur tersebut. Itulah mengapa Tira mengira kalau mereka adalah anak-anaknya. Ayah Max bisa langsung menyimpulkan kalau mesin waktu ciptaannya bekerja dengan sempurna. Akan tetapi dari kesimpulan ayah membuat ibu begitu marah mengetahui anak-anaknya berada di zaman yang sangat berbahaya. Di dasar lembah hijau dinosaurus, antek-antek Serko bersaudara membawa kabar mengenai anak-anak Tira yang baru menetas dan masih ada telur lain di sarangnya. Mengetahui ancaman besar yang akan membuat Serko bersaudara tidak bisa memangsa banyak dinosaurus, mereka pun mengutus antek-anteknya untuk mengambil telur tersebut untuk memancing Tira ke dasar lembah. Keesokan hari, Ernie mengajak Max dan Jules berkeliling dengan alasan mencari komponen utama. Akan tetapi tujuan Ernie sebenarnya adalah untuk menjelajahi hutan yang dipenuhi para dinosaurus. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan oleh Orphan hingga jatuh ke sungai. Tidak seperti Max dan Jules, Ernie justru memanfaatkan keadaan menegangkan ini dengan bersenang-senang di atas air. Ia sama sekali tidak ingin menyia-nyiakan keberadaannya di zaman prasejarah dan menikmati segala keindahan yang ada di dalamnya. Tanpa ada yang menyadari, aksi yang Ernie lakukan membuat komponen utama mesin waktu terlempar keluar dari kantong celananya. Sialnya, antek-antek Serko bersaudara sedang berada di sana menuju sarang Tira, dan salah satu dari mereka menelan komponen tersebut. Sementara itu, Ernie dan kawan-kawan berhasil tiba di ujung sungai dan berjumpa dengan berbagai jenis dinosaurus di lembah atas, sedang menikmati makanan dan minuman mereka. Merasa pengalaman dan berbagai hal menakjubkan yang dialami sudah cukup, Ernie bermaksud mengajak Max dan Jules untuk kembali ke masa mereka, menggunakan komponen utama yang ia sembunyikan selama ini. Akan tetapi, Ernie baru sadar kalau komponen tersebut sudah hilang dari kantungnya dan membuat ia terpaksa berbohong kembali. Tidak lama kemudian, Tira datang menjemput anak-anaknya dari lembah untuk memberi mereka pelajaran mencari makanan sendiri dan menjadi predator yang tangguh. Di rumah, ayah Max dan ibu Ernie masih memikirkan cara untuk mengembalikan anak-anak ke rumah. Tiba-tiba ibu memiliki ide dengan meminta ayah Max membuat mesin waktu lain demi bisa menjemput mereka di zaman prasejarah. Awalnya ayah ragu, mengingat dia membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun untuk menyempurnakan mesin waktu ciptaannya. Tetapi ibu Ernie berhasil meyakinkan ayah kalau ia akan membantu agar bisa menyelesaikan mesin waktu dengan cepat. Keesokan hari setelah terbangun dari tidur, Jules tidak sengaja menemukan jejak kaki mencurigakan di sekitaran sarang Tira. Ia mengajak Tira juga teman-teman untuk mencari sumber dari jejak kaki tersebut.
yang membawa mereka sampai ke dasar lembah hijau. Melihat tidak ada yang menjaga mesin waktu, antek-antek Serko bersaudara langsung mengambil benda tersebut yang mereka kira adalah telur untuk dibawa ke hadapan Serko bersaudara. Beruntung berkat keteledoran salah satu antek-antek, membuat temannya tertimpa mesin waktu dan mengeluarkan komponen utama dari dalam perutnya. Tira menghentikan pencarian anak-anak sebelum masuk ke dasar lembah hijau. Ia memaksa mereka agar segera pulang dan meminta Orphan agar lebih mengawasi adik-adiknya untuk tidak memasuki dasar lembah tersebut karena ancaman dari Serko bersaudara yang sangat berbahaya. Selang waktu berlalu, setelah melakukan berbagai macam percobaan dan menggabungkan segala macam benda yang dimiliki, akhirnya ayah Max dan ibu Ernie berhasil menyempurnakan mesin waktu, kemudian memasangkannya ke dalam mobil ibu. Tapi masalahnya nih friends, ayah Max belum tahu kalau cara mengaktifkan mesin waktu menggunakan soda. Sejauh ini beliau hanya mencobanya dengan bahan bakar kendaraan, di mana tidak efektif sama sekali. Setibanya di sarang, Ernie terlihat sangat bahagia setelah menemukan komponen utama ada di sekitar sarangnya. Ia pun berterus terang kepada Jules dan Max kalau selama ini ia telah membohongi mereka dan menyembunyikan komponen utama. Namun, masalah baru pun harus mereka hadapi. Tira dan Orphan tidak menemukan mesin waktu di dalam sarang mereka, hingga membuat Ernie merasa bersalah karena tidak mau berterus terang sejak awal. Tidak kehilangan akal, tiba-tiba Ernie memiliki ide akan membuat pesan seperti yang ibu sering ajarkan padanya dengan cara membuat ukiran di permukaan batu raksasa dan berharap ibu menerima pesan mereka. Ukiran yang Ernie tinggalkan terus terukir di atas batu raksasa hingga zaman saat ini. Dan merekalah yang menjadi pelaku mengapa ukiran tersebut masih ada di dalam museum. Sementara Serko bersaudara yang sudah berhasil mendapatkan mesin waktu baru sadar kalau Tira tidak membutuhkan telur ini. Mereka kemudian mengutus kembali antek-anteknya untuk menculik salah satu anak Tira. Di waktu yang bersamaan namun di masa yang berbeda, ibu Ernie dan ayah Max mendapati telur milik Tira telah menetas, lalu mengeluarkan seekor Tyrannosaurus bayi. Merasa terancam dengan keberadaannya di dalam laboratorium, bayi Tira mulai panik, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, kemudian lari keluar dan mengacaukan beberapa rumah penduduk. Aksi kejar-mengejar juga terjadi pada Ernie, tatkala antek-antek Serko bersaudara berhasil menculik Jules untuk dibawa ke hadapan Serko bersaudara. Tira bersama anak-anaknya mengejar beberapa dinosaurus untuk membantu menangkap. Sayangnya antek-antek berhasil membawa Jules sampai ke Serko. Demi bisa menyelamatkan anak-anaknya, pertarungan antara Tira melawan Serko bersaudara tidak terelakkan lagi. Di samping itu, ibu berhasil memancing bayi Tira menggunakan burger, kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Mereka merayakan keberhasilannya dengan meminum soda bersama-sama. Tiba-tiba ibu teringat dengan kebiasaan Ernie yang diajarkan agar selalu meninggalkan catatan kemanapun ia pergi. Bersamaan dengan lewatnya seorang pengendara sepeda yang membuat ibu kaget, hingga menumpahkan sedikit sodanya ke mesin waktu. Dari kejadian tersebut, sontak mengingatkan ibu dengan ukiran di batu raksasa. Dan ia pun menyadari bahwa ukiran tersebut adalah catatan untuknya yang ditinggalkan oleh Ernie dari zaman prasejarah. Hal tersebut pun membuat ibu akhirnya mengerti jika cara kerja mesin waktu adalah dengan disiram oleh soda agar bisa berfungsi. Pertarungan Tira melawan Serko bersaudara berlangsung dengan sangat sengit. Meski hanya seekor diri, Tira mengeluarkan segala kemampuannya untuk melawan mereka berdua. Selagi sibuk bertarung, Ernie, Max, dan Jules memasuki mesin waktu dan tidak sengaja terlempar ke dalam lumpur hidup. Beberapa saat sebelum mesin itu aktif, Ernie mengajak Max serta Jules agar membantu Tira. Karena bagaimanapun dia telah merawat mereka dengan sangat baik seperti anaknya sendiri. Dan Ernie merasa berhutang budi terhadapnya. Ditambah Ernie percaya pada ibu dan ayah Max kalau mereka berdua pasti menemukan cara untuk membawa mereka kembali dari zaman prasejarah ini.
Ernie dibantu Max dan Jules mengalihkan salah satu Serco, sementara Tira melawan Serco satunya. Memanfaatkan gempa vulkanik dari dasar lembah dan dorongan dari jet pada skateboard milik Ernie, mereka berhasil menjatuhkannya ke dalam kolam lava. Tersisa satu Serco. Tira menghancurkan bebatuan yang ada di sekitarnya untuk menimpa Serco sambil melindungi anak-anak dari reruntuhan tersebut. Akan tetapi, hal itu belum berhasil mengalahkannya. Dengan kondisi yang sudah sangat lemas, Tira masih berusaha melindungi anak-anak. Beruntung di waktu yang bersamaan, Ibu Ernie dan Ayah Max berhasil tiba di lokasi mereka. Melihat anak-anak berpelukan dengan orang tuanya membuat Tira akhirnya sadar kalau Ernie, Max, dan Jules bukanlah anaknya. Namun, meski begitu, mereka sudah dianggap sebagai keluarga yang paling berharga olehnya. Lalu, demi bisa melindungi anggota keluarga dari serangan Serco, Tira mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa hingga menjatuhkannya ke kolam lava. Akhirnya, perjuangan Tira berhasil melindungi manusia yang sudah ia anggap sebagai keluarganya dan seluruh dinosaurus dari predator Serco bersaudara yang ingin memaksa mereka. Semenjak saat itu juga, Serco bersaudara hanya menyisakan tulang belulangnya yang ditemukan oleh Ayah Max di masa depan. Tidak lupa, Ibu Ernie dan Ayah Max mengeluarkan bayi Tira dari dalam mobil untuk dipertemukan dengan induknya. Tetapi keberadaan mereka tidak bisa berlama-lama lagi di sini karena dasar lembah akan runtuh. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Sebuah kalimat yang sering kita dengar dan bisa membuat kita bangga. Bukan kemewahan, tapi keluarga yang utuh jauh lebih membahagiakan. Keluarga adalah insan yang paling bisa menghargai dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya bukanlah soal rumah, harta, atau wanita cantik seperti di alur cerita, tetapi siapa mereka yang menemani dan mendoakan kita dalam perasaan, duka, dan cinta.